Oke, selamat siang Master-Master. Ini bersama dengan Marwah, Haleda, Joanna, Gia, Nabila, Ayesha, Marian dan juga Tasya ingin mewawancarai Master Moko. Dari Master Moko boleh perkenalan dari nama lengkap dan nama panggilan Master dulu. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Adiat Moko Sriobumi, panggilannya Moko, NIM-nya 136220055. Terus apa lagi? Itu dulu ya. Boleh deh kalau gitu kenalin nama panjang sama nama panggilan satu-satu juga. Biar lama. Oke, siap. Nama panjang, panggilan nama apa? NIM diperlu juga nggak? Boleh. Oke. Perkenalkan saya Ayesa Fayaza Ahmad, panggil aja Ayesa dengan NIM 136240038. Perkenalkan, namaku Mariana Beatrice, bisa dipanggil Maria, NIM aku 136240025. Ya, perkenalkan aku Revariana Tasya Hanifah Brinta, biasanya dipanggil Tasya, NIM-nya 136240022. Oke, perkenalkan aku Marwa Kania Ashila, biasa dipanggil Marwa, NIM 1362413. Aku Haleda Sarah Sabita Adani, biasa dipanggil Haleda, NIM-nya 015. Perkenalkan, aku Johanna Desideria Putri, dipanggilnya Johanna atau Joan, NIM-nya 136240002. Aku Gazia Ilmi, biasa dipanggil Gia, NIM-nya 045. Aku Nabila Uli Hasanah, biasa dipanggil Nabila, NIM-nya 136240006. Langsung pertanyaan. Oke, mungkin ke pertanyaan bebas, ada yang mau nanya dulu? Jabatan sekalian sama pertanyaan. Iya. Aku boleh deh. Pertama yang paling light dulu ya Master. Aku mau tahu dong apa yang mendorong Master buat jadi senator KMPN. Motivasi utamanya. Panjang nggak apa-apa. Itu tujuan kita. Jadi gue pengen jadi senator itu awalnya karena dari TPB emang udah pengen jadi senator karena pernah ngelihat ada senator 2019 namanya Kaleoni, dia senator Patra. Terus kayak dia tuh menurut gue keren karena cara dia untuk bersuaranya itu waktu itu dia ngupload di Twitter, dia nyiram bensin ke badannya di Plawit, di Boulevard sama di mana gitu. Terus kayak keren gitu. Terus ini apa? Ya udah aku kulik jadinya tahu itu senator gitu. Ya udah. Nah, setelah itu masuk ke jurusan, aku kan gak dapet jurusan yang dimau. Ya ketebak lah apa. Ya udah terus jadinya aku pengen seenggaknya melakukan hal sesuatu yang membuktikan kalau aku bisa melakukan sesuatu lebih gitu. Nah, salah satunya jadi senator. Ya udah, jadi mulai dari situ udah aku mulai mau jadi senator. Mungkin itu. Oke, mungkin aku mau tanya, kan waktu itu seingat aku pernah ada senator yang ke Jatinangor kan, waktu itu pas masih TPB. Nah, itu berarti kan salah satu cara dari kesenatoran untuk ngambil aspirasi. Nah, kalau dari Master Moko sendiri, cara yang udah dilakukan itu apa aja buat menyuarakan aspirasi ataupun mengumpulkan aspirasi, dan menurut Master Moko, cara itu udah efektif atau belum? Kok susah ya? Ini nih TPB-nya berarti angkatan kalian atau angkatan yang baru? Waktu itu kan gue pernah datang, iya kan? Nah itu mungkin salah satu caranya sih. Kalau bilang efektif atau enggak, jujur sebenarnya kalau misalkan mau lebih efektif lagi bisa lewat ya Hafiz kemarin itu, karena kan dia komite TPB. Itu salah satu cara yang mempermudah lah. Kalau misalkan kemarin kan karena perubahan aturan ITB yang dimana semester 2 udah masuk jurusan, ya jadi tanggung jawab kami kan sebagai himpunan. Karena di ADART KMPN tuh dari masuk S1 Teknik Gantara itu udah disebut anggota muda. Makanya jadi udah tanggung jawab dari kami. Nah ya paling ya mungkin kan ya selain butuh dari komite TPB ya bisa dengan gua rutin ke Jatinangor gitu. Izin bertanya Master. Nah, menurut Master nih, kira-kira kondisi KMPN sekarang kayak gimana dan keinginannya untuk kedepannya mau kayak gimana? Kayaknya kalau kondisi KMPN dia dari dulu nggak pernah berubah ya. Maksudnya orangnya modelannya gitu-gitu aja. Maksudnya kayak yang pada model rajin apa segala macam. Terus agak ya quorum paling susah. Terus apa ya udah misalkan kayak rame di awal, nanti juga mulai lama-lama mulai sedikit gitu kayak gitu. Paling ya pengennya ya kurang-kurangin yang kayak gitulah. Jadi orang lebih ngumpul bareng apa segala macam. Kalau ada acara diramein gitu.
Cuman ya udah penyakit juga sih, maksudnya di angkatan gue juga udah mulai kayak gitu. Karena kan udah pada mulai fokus TA segala macem. Mungkin aku mau nanya kesan-pesan selama jadi senator, terus apakah kerjanya itu sendiri, apakah ada kayak misal divisi apa gitu, terus kan nanti ada kayak anggota-anggotanya gitu, jadi ada yang bekerja di bawah senator gitu. Kalau dari aku sendiri nggak sendiri, jadi ada tim senator. Nah di situ tim senator ada sekjennya dari angkatan aku, terus ada ketua komisinya ada 3, komisi internal itu ada dari 23, komisi kajian dari 23 juga, dan komisi media informasi dari 23. Nah di situ di setiap ininya ada staffnya kecuali sekjen sama media informasi. Nah itu nanti ya lumayan ngebantu lah buat aku misalkan mau narik bapak yang berita acara aspirasi itu, terus misalkan bikin konten, kalau konten-konten IG rata-rata ya udah media informasi yang buat, aku nggak pernah buat apa segala macam. Mungkin aku lebih ke eksekusi idenya atau segala macam. Kalau misalkan kajian, misalkan yang kemarin posan IG yang paling baru itu buatan media informasi sama kajiannya dari kajian gitu. Kalau aku sih ya udah jadi yang ngelitnya lah, sama ya kalau misalkan agenda kongres yang datang aku. Dan juga di kongres sendiri aku tuh masuknya ke komisi audit. Jadi aku yang audit keuangan. Nah, specifically aku yang audit ini kepanitiaan. Jadi kalau misalkan wisuda Agustus, wisuda Oktober, wisuda April gitu-gitu, yang audit aku gitu. Oke, kan tadi waktu Mariananya sempat nanya yang keadaan KMPN saat ini ya. Nah, terus Master Moko juga sempat kayak ngasih tahu kayak keadaan aktual sama kayak keadaannya tuh kayak ya kurang lah. Terus harapan kan kami sebagai 24 kan bentar lagi bakal jadi anggota biasa baru gitu. Kira-kira kalau menurut Master Moko di regenerasi yang baru ini harapannya kayak gimana, dan kami tuh harus apa sih buat jaga-jaga biar hal yang Master Moko bilang tadi tuh kayak nggak kejadian di angkatan kami atau nanti angkatan yang akan datang. Paling balik lagi ke kesadaran diri sih, maksudnya kayak udah jadi anggota baru atau segala macam, tapi jangan jadi jangan jadi tekanan juga karena udah jadi anggota biasa harus ini, tapi kayak lebih ke meramaikan aja lah, kayak ya misalkan kayak ada acara misalkan ya misalkan wish night atau segala macam atau arak-arakan itu diramein, kayak ya itu biasanya kalau tahun ke tahun sih biasanya kadang derapnya itu suka sepi ya, tapi kalau besok masih rame sih, wisprilnya biasanya susah ya gitu ya, mungkin ya itulah diramein lah intinya mah. Iya. Aku mau nanya mengenai komite TPB. Waktu TPB tuh Master sendiri pernah kepikiran buat ikut komite TPB atau emang tertarik sama kayak kesenatoran komite TPB gini-gini tuh pas udah berjalannya TPB? Justru waktu TPB aku nggak tahu ada komite TPB karena dulu kayak kurang exposure-nya kurang, dia aku kurang tahu, dan aku aja baru tahu komite TPB temen aku gitu, kayak baru tahu pas akhir-akhir ini karena waktu itu kayak ya udah kurang pencerdasan lah, kayak kita nggak tahu itu sebenarnya apa. Kalau aku ya nggak tahu, kalau yang teman-teman lain kayak gimana, jadi aku kurang tahu ada gituan. Jadi dulu pas TPB aku lebih ke ikut kepanitiaan aja sih. Izin bertanya Master, kayak kesulitan Master dalam jalan menuju senator tuh kayak gimana kesulitannya? Kayak apa aja yang dihadapi tantangannya semacam itu? Paling tantangannya apa ya? Ngedraft sih, bikin draftnya. Terus persiapan buat hearing kan berarti harus draft gua harus selesai. Terus harus persiapan FPT juga. Ya berarti harus kayak ngapain apa sih? Isi-isi dari ADART, dari ADART KMPN, KMITB, segitu segala macamnya, konsepsi gitu-gitu harus kayak dipelajarin lah. Jadi biar tahu buat mempersiapkan diri, sama ya itu kan namanya pemilihan umum ya, yang milih orang-orang. Jadi kayak naikin persona, maksudnya kayak jadi dulu aku jadi kayak deketin anak 23 terus segala macam kayak gitu-gitu. Jadi buat ya nge-guide suara lah gitu. Tadi kan Master sempat mention tantangan terbesarnya tuh ketika drafting ya, bikin draft.
Nah, sejauh aku tahu ya, kalau di senator itu berarti kita dituntut untuk berpikir kritis terus kayak harus tahu sama isu-isu sekitar, entah itu politik atau apa. Kiat-kiat master buat capai goals itu gimana? Apakah rutin baca buku, update berita, atau ada referensi buku tertentu buat tetap update? Baca Twitter sih. Aku ya mungkin salah satu yang bikin aku mau untuk melek politik mungkin karena Twitter kali ya. Jadi aku kan COVID kan itu emang beneran bikin matiin kerjaan orang segala macam ya. Jadi aku jadi suka buka Twitter mulai dari 2020 lah, terus kayak jadi sering lihat berita politik. Yang awalnya aku nggak peduli, jadi aku invested banget lah, kayak aku bahkan kadang suka follow buzzernya biar kepo ngapain gitu-gitunya. Terus ya begitu. Terus sama sebenarnya aku juga suka baca buku. Cuman semenjak kuliah entah kenapa kayak susah banget buat baca buku lagi. Kayak antara waktunya nggak ada tuh emang kayak udah males gitu. Cuman ya mungkin investednya ya itu dari baca berita atau apa segala macem bisa. Terus aku kadang suka nonton YouTube Bocor Halus Tempo itu kalau tahu. Terus ya suka nonton ya podcast yang kayak ya politik itu sih. Paling itu. Sebenarnya aku bingung kayak kan senator tuh apa ya, jadi perwakilan buat kongres ya. Nah itu tuh ketemu banyak himpunan, banyak orang. Kira-kira ada gak kayak masalah terbesar atau yang apa ya, yang bikin master kayak aduh kenapa sih jadi senator gitu, jadi kayak susah banget gitu loh. Tapi ya gitu. Mungkin apa ya, kan biasanya suka ada agenda dadakan, kayak misalkan mau aksi, itu kan suka dadakan, itu kadang kayak harus begadang dulu sampai jam 11 buat nunggu mosinya, buat nunggu filenya atau apa. Terus pas zaman KP itu yang paling capek lah, kayak aduh nyampe dari kantor terus nyampe rumah harus agenda dulu apa segala macam. Kadang sampai secapeknya ketiduran gitu lagi agenda apa segala macam. Jadi kayak ya yang paling bikin capek ya pas KP itu sih, karena sebenarnya kerjaan aku di KP itu nggak secapek itu, tapi commute-nya itu capek. Jadi harus naik kereta, harus naik TJ segala macam kan. Nah, udah nyampe rumah harus ikut agenda lagi, yang kayak gitu-gitu. Dan kadang ya capek aja sih, maksudnya banyak banget ya gitu, kayak kadang seminggu bisa 3 kali, ada yang waktu itu seminggu 5 kali, Senin sampai Jumat apa segala macam. Jadi kayak lumayan bikin capek. Jadi kalau misalkan motivasinya hilang susah juga gitu. Nanti biasanya senatornya hilang gitu karena udah nggak nemu di mana ininya lagi. Aku mau nanya tadi kan Master ngomong tentang kepanitiaan kan. Aku mau nanya selama di KMPN atau selama di FTMD itu udah pernah ikut ngambil peran apa aja di kepanitiaan. Terus terlebih lagi di KMPN. Sama kayak apakah itu menunjang selama jadi senator atau... Kalau di FTMD kayaknya panitia Aksang. Aksang tuh jadi logistik kalau gitu. Nggak ngebantu-bantu banget sih kalau buat yang sekarang. Terus mungkin yang paling banyak kebantu itu pas jadi Panlab Panlab Wisuda Oktober sama jadi keamanan OSKM. Ya itu kan apa ya? Lumayan ngebantu soal ya argumentasi dan lobbying lah, kepake banget. Dan sebenarnya kalau misalkan keamanan or mentor itu kalau misalkan masuk kongres mungkin lebih cocoknya di komisi pengawasan, karena ya kerjanya itu ngintilin menterinya, menteri Menko-nya ke Dikin lah kemana kayak, terus bantuin ini segala macam. Terus mungkin kalau dari KMPN aku tuh pengalamannya grafis sih, justru grafis Wisok, terus grafis Aksang sama Wispril. Aku jadi korlap Wispril. Cuman karena kan aku aku waktu tingkat 2 itu jadi komandan pasukan Wisuda Oktober waktu itu. Jadinya aku waktu di KMPN ngambil grafis karena itu yang bisa dibarengin lah, karena takut gak ikut panitiaan kan. Nah terus pas aku jadi korlapnya, aku ngerasa ternyata jadi korlap lebih gampang daripada jadi danpas, karena ya udah aku tinggal ngikutin renlap sama teklapnya pusat, ya udah tinggal ambil comot segala macam udah gitu. Paling ya PR-nya cuman sama alumninya, dan kebetulan alumni Wispril waktu itu 2024 pada ikut ngikut gitu kan, jadi kayak nggak masalah.
Biasanya yang masalah tuh wisuda Oktober. Biasanya kan yang lulus abang-abangannya gitu kan. Jadi kayak banyak banget request yang lebay gitu apa segala macem. Untungnya aku di Wispril gitu. Ya mungkin itu sih. Jadi kayak Wispril itu lumayan ngebantu kepanitiaan keamanan Panlab. Itu yang paling banyak ngebantu aku sama buat jadi senator sih. Masih ada waktu. Mungkin tambahin deh. Oh, boleh. Jadi aku magangnya dulu waktu baru masuk itu magangnya sosial masyarakat. Sebenarnya nggak nyambung juga, cuman dulu kalaupun bisa double job aku pengen juga ngambil tim sen, cuman kan nggak bisa. Jadinya waktu aku tingkat 2 aku jadi sekjen tim sen sama jadi staf staf pengabdian masyarakat, jadi 2. Kalau itu bisa ya udah, jadi aku jadi sekjen dan itu. Cuman ya waktu tim sen tahun kemarin itu senator sebelumnya itu modelan orang yang selagi gue bisa ngelakuin sendiri, dilakuin sendiri gitu. Jadi kami kayak kurang dikasih job mau ngapain atau segala macam. Jadinya ya udah diem aja gitu. Nah ya lumayan lah. Dan kan jadi karena aku jadi sekjen, kadang aku suka ngintilin, suka ikut agenda apa segala macam. Jadi aku mulai kenalan sama senator 21 atau segala macam. Terus mulai ngedraft, aku kenalan lah, banyak ngobrol-ngobrol sama senator-senator di angkatan atasnya segala macem. Jadi aku tahu kenalan, terus kayak tahu pengalaman mereka gimana. Dan yang paling ini sih dari rata-rata yang ngomong yang nggak bakal tahu apa-apa soal kongres kalau belum masuk gitu. Jadi kayak emang harus pengalaman di dalamnya gitu. Siapa dulu? Mau nanya lagi. Master kira-kira gimana caranya kayak mengimbangi kehidupan sebagai senator dan kegiatan akademik itu, apakah kayak sering bentrokan atau kegiatannya malah numpuk tugas-tugasnya atau pernah skip kelas untuk menjalankan tugas senatornya gitu? Jujur kan masih awal semester ya, jadi tugasnya masih belum banyak. Jadi kebanyakan udah, kalau nggak aku cicil ya tetap ngerjain H-1 sih, kayak susah buat nggak kayak gitu. Tapi mungkin ya itulah manajemen waktu yang baik. Cuman aku pribadi nggak pernah bisa ngerekomendasiin diri aku sebagai orang yang manajemen waktunya baik. Karena aku rasa ya masih buruk lah. Karena ya gak gitu. Kayak misalkan bapak nih dikumpulin kan ke kongres, itu biasanya ya aku ngerjain mepet deadline apa segala macam. Yang penting kelar gitu lah. Cuman kayak mungkin baiknya itu ya ngerjain waktu sebelum. Jadi kalau misalkan emang yang kayak gampang-gampang itu kerjain dulu aja terus baru kumpulin. Karena jujur kayaknya sekarang mungkin semester aku yang paling chaos karena aku ambilnya 24 SKS. Terus jadi asisten praktikum juga. Gitu. Sama kan ada TA sama ada tahu DWD. DWD itu yang buat pesawat dari awal gitu. Nah, itu lumayan lah. Jadi kayak walaupun mata kuliahnya sebenarnya nggak full amat, sebenarnya ketemuan sama dosen sama progres reportnya itu banyak gitu. Jadi mungkin menyita waktu banget. Oke, Master mungkin ini lebih ke KM-nya. Karena kan kalau senator itu kan salah satu tugasnya kan menyampaikan aspirasi ya buat di kongres bareng sama HMPSAIN buat KM. Nah, mungkin kayak untuk KM-nya sendiri karena kan kita menyampaikan aspirasi, kira-kira Master pernah nemu nggak kayak misalkan aspirasi dari KMPN tuh kayak nggak didengerin KM ITB atau misalkan kayak nggak diacuhkan. Terus kalau misalkan menurut Master sendiri KM ITB itu udah optimal belum dalam menerima aspirasi dari HMPS-nya? Kalau nggak pernah didengar jujur kayaknya enggak sih. Karena jarang ada yang minta aspirasi kasih ke KM ke aku gitu. Kayak paling biasanya kayak nanya-nanya, mau ini demonya ikut gak? Ini kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau KMPN kayak belum pernah ada yang spesifik buat minta sesuatu. Jadi aku nggak bisa ngejawab yang itu. Terus kalau buat KM ITB sekarang optimal atau enggak, gimana ya? Mungkin kalau ngeliat Farel Faiz sih ya lagi belajar lah untuk jadi lebih baik. Cuman kalau mau bilang Fidel lebih baik kayaknya nggak juga gitu. Ya udah aku deh. Masih balik lagi ke tentang KMPN dan kesenatoran. Menurut Master apa yang dicari tim kesenatoran buat generasi berikutnya? Apa yang dicari? Yang mau komitmen?
ya gak mau yang nggak hilang apa segala macam, mau bantu kajian lah, mau bantu ya internalnya ataupun mau bantu eh, media informasinya gitu bisa. Di luar harus berwawasan luas kah atau pengalamannya banyak kayak gitu? Mau belajar Jadi siapapun bisa, Mas. bisa. Oh, Nabila. Aku mewakili kalian, guys. Oh iya. Boleh, senator perempuan. Ada lagi? Udah. 20. Aduh, hal ya tuh. Boleh guys. Mungkin kalau aku mau nanya lagi kan kalau di KMPN sendiri aku nggak tahu cara menerima aspirasinya kayak gimana. Cuman kalau misalkan di FTMD kemarin kan kayak mungkin dikasih form gitu ya sama komite. Dan kalau dari KMPN sendiri aku lihat tuh kan waktu itu pernah ada viral di Twitter tuh karena drive akademik yang belum dikasih karena kami belum masuk bagian himpunan ya. Dan waktu itu KMPN tuh langsung datang dan kayak nanyain gitu kan, kita tuh maunya kayak gimana, kami tuh maunya kayak gimana dan nanyain aspirasi kami kayak gimana. Nah kira-kira kalau di KMPN sendiri tuh juga kayak misalkan senatornya tuh kan tadi Mas Moko katanya aktif di Twitter. Kira-kira kalau misalkan ada misalkan ada permasalahan terkait ITB atau apapun yang ya pokoknya terkait sama ITB, perkuliahan sama jurusan yang sekiranya lumayan relatable di lingkungan KMPN itu kayak senator-senatornya tuh kayak misalkan Mas Moko tuh kayak nge-reach out ke angkatan misalkan nanya aspirasi atau misalkan nunggu orang-orang ngasih aspirasi dulu. Kalau buat KMPN sendiri itu kan, jadi kalau misalkan lihat IG kesenator KMPN itu ada formsnya, ya itu bisa buat diisi dan itu juga pakai email ITB jadi biar bisa ngefilter lah. Terus kalau misalkan kayak masalah kemarin, jujur kayaknya kalau misalkan KMPN pun nggak ngasih pun kayaknya nggak guna juga buat anak 24 karena isinya dari semester 3 nggak ada ininya. Cuman ya mungkin kalau kemarin tuh emang himpunan mana sih? Iya makanya maksud aku gitu kan, karena nggak di rata-rata drive KMPN tuh yang punya cutting atau segala macam biasanya mulai dari semester 3. Semester 1-2 kan juga berubah-berubah juga gitu. Paling ya gitu. Terus kalau misalkan yang masalah aspirasi kadang tergantung sih, maksudnya kayak concernnya untuk apa. Kadang ada yang ini lebih ke kesra atau ada apa kalau kayak gitu. Kalau misalkan yang untuk senator ya mungkin kalau misalkan udah nyampe ke aku bisa aku reach out atau segala macam. Tapi kalau misalkan emang mandiri, emang dia pengen langsung reach out ke kami juga nggak apa-apa, kami terima. Cuman kan nggak selamanya tahu ya apa aja di sekitar, mungkin ya bisalah dengan cara nge-reach out kita juga gitu. Jadi tuh kalau nggak salah waktu itu pas di Dikpus ada kayak role play gitu kan, jadi KM. Nah terus kayak pokoknya dari situ aku belajar kayak tiap ada isu apapun pasti ditanya ini tanggapan HMPS gimana, tanggapan unit gimana. Nah terus kayak Master Moko sendiri kalau misalnya dalam berkomunikasi diminta tanggapan itu gimana caranya biar nyampain tanggapannya itu masa nggak marah gitu istilahnya atau nggak menyinggung salah satu pihak gitu loh. Biasanya kalau misalkan kayak agenda-agenda yang butuh persetujuan himpunan, kadang aku kayak ngeliat dulu ini tuh hal yang bakal dipertanyakan sama masa atau enggak, kayak misalkan atau kalau misalkan enggak, biasanya aku cuma nanya ke Him sama DPA doang. Nah, soal kalau yang melibatkan masa banyak baru aku nanya ke muda-mudi KMPN ke grup lainnya, baru itu kayak gitu. Karena kebanyakan agenda-agenda yang aku sahkan itu dari KMPN itu kayak kalau aku kasih tahu nggak ada yang bales juga gitu loh. Jadi kayak ya udah ini mah sah aja gitu. Misalkan, nah biasanya rata-rata ya udah. Kadang malah kalau misalkan si genionya nggak bangun atau apa ya udah aku sahin aja. Karena balik lagi kan orang milih aku berarti percaya sama aku kan. Nah, berarti kan ya udah suara aku mewakili suara massa gitu. Biasanya aku balikin lagi mindsetnya kayak gitu. Iya. Udah. Closing statement. Closing statement. Ayo masuk tim Sen.